Halo warga Jakarta, bersama saya Dina Marcelina. Berita Jakarta hari ini akhir pekan edisi Minggu keempat April 2025. Kami hadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk mengisi akhir pekan Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan yang menjadi sorotan dalam sepekan berikut ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka lowongan pekerjaan petugas penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU untuk 1.100 posisi. Selain itu ada lowongan petugas pemadam kebakaran yang dibuka untuk 1.000 posisi. Warga yang melamar bisa langsung mendaftarkan di kelurahan dan kecamatan yang mendapatkan kuota penambahan personel. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berkomitmen dalam proses perekrutan akan profesional dan transparan. Seluruh kelurahan dan kecamatan akan melaporkan nama-nama calon pekerja ke wali kota untuk kemudian diteruskan ke Gubernur Pramono Anung. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung terus mendorong warga untuk beralih ke transportasi umum yang kini kualitasnya telah semakin baik. Salah satu program menarik dari Pramono yakni menggratiskan angkutan umum di Jakarta untuk penumpang perempuan pada peringatan Hari Kartini 21 April. Sementara dalam peringatan Hari Angkutan Nasional pada 24 April 2025, para pengguna Transjakarta, MRT dan LRT hanya dikenakan tarif Rp1. Di hari yang sama, Pramono meresmikan operasional rute baru Transjakarta Blok M Alam Sutra. Tim Berita Jakarta. Kita beralih ke berita pertama, berita Jakarta hari ini edisi akhir pekan. Kota Jakarta akan kembali menggelar balap mobil Formula E. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menilai gelaran Jakarta E-Prix 2025 berpeluang mendorong pertumbuhan ekonomi hijau dan memperkuat posisi Jakarta sebagai destinasi wisata olahraga internasional. Konferensi pers persiapan Jakarta E-Prix 2025 digelar di Balai Kota Jakarta Pusat. Dalam acara ini, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan gelaran balap mobil listrik ini tak hanya penting secara ekonomi, namun juga untuk meningkatkan kesadaran akan kendaraan ramah lingkungan. Saya sebagai Gubernur Jakarta dengan Wakil Gubernur akan memberikan support sepenuhnya penyelenggaraan Formula E ini. Saya dan Balai Kota seluruh jajaran akan bekerja serius dan sungguh-sungguh untuk membuat Jakarta menjadi top 50 kota global. Dan untuk itu perbaikan yang harus dilakukan secara menyeluruh, merata, dan termasuk penyelenggaraan event Formula E ini harus dilakukan dengan baik. Pramono menyampaikan kebanggaannya bahwa Jakarta satu-satunya tuan rumah Formula E di Asia Tenggara. Ia pun meminta PT Jakarta Propertindo atau Jakpro melakukan negosiasi untuk penyelenggaraan Jakarta E-Prix di tahun 2026. Formula E rencananya digelar di Jakarta International E-Prix Circuit di Ancol, Jakarta Utara pada 21 Juni 2025. Ajang balapan ini akan diikuti pebalap-pembalap top internasional serta mobil balap listrik generasi ketiga. Acara ini juga dihadiri oleh co-founder and chief championship officer Formula E Alberto Longo, Direktur Utama PT Jakpro Iwan Takwin, dan Wakil Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia Ananda Mikola. Tim Berita Jakarta melaporkan. Berita selanjutnya. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno meninjau langsung proyek pembangunan sarana jaringan utilitas terpadu atau SJUT di Jalan Senopati, Jakarta Selatan. Peninjauan ini menjadi bagian dari langkah Pemprov DKI dalam mewujudkan infrastruktur perkotaan yang rapi, aman, dan terintegrasi.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyampaikan bahwa progres penanganan kabel udara di 10 ruas jalan telah mencapai 82%. Pembangunan SJUT ini dilakukan oleh PT Jakarta Propertindo atau Jakpro dengan total panjang infrastruktur mencapai 25 km. Rencananya 25 km SJUT yang berhasil diselesaikan di 10 ruas jalan. Dan insya Allah progres pemberian kabel udara di 10 ruas ini sudah mencapai 82%. Kita pindahkan dari atas, kita turunkan ke bawah. Karena jauh lebih bagus, kalaupun terjadi apa-apa, mau maintenance-nya jauh lebih bagus lah. Adapun 10 ruas jalan meliputi Jalan Mampang Prapatan, Kapten Tendean, Senopati, Suryo, Walter Mongonsidi, Cikajang, Gunawarman, Patimura, Trunojoyo, dan Jalan Sultan Hasanuddin. Direktur Utama PT Jakpro, Iwan Takwin mengatakan, langkah ini dilakukan untuk menjaga estetika, kenyamanan, dan keamanan warga. Sebanyak 64 operator telah bekerja sama dalam pemanfaatan SJUT ini. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita masuk segmen Info Jakarta yang bisa jadi rekomendasi untuk mengisi akhir pekan Anda. Bagi warga yang gemar membaca buku, kali ini tim media sosial Berita Jakarta akan memberikan rekomendasi hidden gem perpustakaan yang nyaman dan banyak koleksi bukunya. Yang suka baca buku, nyari tempat kerja, atau nyari tempat membaca, sini-sini Mimin bakal spill hidden library yang ada di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Nama tempatnya Forward Library dan untuk masuk ke sini gratis. Memang nggak buka tiap hari, tapi Sobat Jakarta bisa datang dari hari Selasa hingga Sabtu. Ada lebih dari 1000 buku dengan tema yang berbeda. Ada misteri, non-fiksi, fiksi, drama, fantasi, dan klasik. Sobat Jakarta juga boleh kok minjem buku di sini tapi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Atau cuma mau sekedar numpang baca buku, kerja, diskusi juga boleh. Dijamin deh kalau udah di sini pasti betah karena tempatnya sangat nyaman. Dan untuk lokasinya ada di Jalan Jeruk Purut nomor 11, Cilandak Timur, Jakarta Selatan. Warga Jakarta yang ingin mengisi libur akhir pekan ini, ada banyak acara di Jakarta yang akan digelar. Yang suka jalan-jalan sambil menyaksikan pagelaran budaya Betawi dan ingin kulineran, warga Jakarta bisa datang ke acara Lebaran Betawi 2025 di kawasan Monas. Acara ini akan berlangsung mulai tanggal 25 hingga 27 April 2025. Sementara untuk yang ingin nyanyi bersama penyanyi atau band favoritnya, di Taman Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, ada festival musik internasional bertajuk Jakarta Beat Society. Puluhan musisi tampil dalam acara yang digelar 24 hingga 27 April 2025. Di antaranya ada Ras Muhammad, Nadine Makaleo, Paulo Almeida, hingga band Voice of Baceprot. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Dina Marcelina dan tim redaksi pamit undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.